Baik, salam sehat, salam jumpa kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat pada hari ini. Pada hari ini kita jumpa kembali dalam ngopi kita bareng sang tokoh. Baik, pada hari ini kita kedatangan dua tokoh benua yang saya sebut dengan hormat Bapak Sulkan atau sering kita akrab dipanggilnya Cak Sulkan. Selamat datang Pak Sulkan. Ya, terima kasih. Sebelah kiri beliau ada Bapak Widi. Bapak Widi tentunya akan lebih jauh kita mengenalnya karena beliau saat ini sebagai nahkoda PIKI, DPD PIKI Kalimantan Selatan, Persatuan Intelektual Kristen Indonesia. Ya, kita akan ngobrol banyak tentang beliau berdua. Tentunya sebagai tokoh benua yang akan berkontribusi dalam pemikiran untuk pembangunan benua kita. Untuk lebih lanjut kita akan bicaranya, tapi sebelumnya tunggu yang satu ini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, Baik, kembali kita dalam diskusi ngopi bareng sang tokoh Cak Sulkan. Ya. Baik. Selamat malam Pak Sulkan. Selamat malam. Beliau ini sebagai tokoh dalam pemerintahan tentu sudah banyak yang mengenal. Tapi kalau belum mengenal, bolehlah kita memperkenalkan sedikit tentang Cak Sulkan ini. Sekarang Cak Sulkan ini aktifnya di mana? Tapi saya di pemerintahan di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Wah. Sebelumnya saya di staf ahli gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya lagi saya kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sebelumnya lagi saya di inspektorat. Wah, luar biasa. Artinya tidak diragukan lagi komitmen beliau terhadap pembangunan Kalimantan Selatan ini. Mungkin pemirsa akan lebih jauh lagi ingin tahu bagaimana pemikiran beliau terhadap pembangunan Kalimantan Selatan khususnya. Karena beliau salah satu tokoh yang menginisiasi ormas-ormas untuk bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan Kalimantan Selatan ini. Cak Sulkan. Ya. Cak Sulkan mungkin sudah mendengar atau belum tentang PIKI? PIKI, ya, saya mendengar PIKI, tapi baru-baru aja pas tadi ada pengukuhan ya atau pelantikan. Ya, tanggal bulan Desember kan. Ketika itu saya masih staf ahli, ada teman-teman dari PIKI datang ke ruang kerja saya bercerita tentang PIKI. Langsung saya respon banget, ya PIKI. Terus waktu itu saya bercanda saya lempar. Ada PIKI, ada ICMI, ada yang lain-lain. Kenapa kita tidak ngumpul? Para cendekiawan benua ini mikirkan bagaimana supaya kita berkontribusi dalam pemikiran untuk membangun benua. Dan momentumnya kan pas. Di Kalimantan kan IKN sekarang. Dan Kalsel itu posisinya sangat strategis sebagai penyangga. Ya. Dan terakhir ini kalau di dalam RPJMN ke depan itu Kalsel itu posisinya sebagai gerbang logistik Kalimantan. Ini satu posisi yang harus kita ambil peran di situ. Maksudnya semua stakeholder yang ada bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih sejahtera lagi. Kita tahu 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Paman Dipirin, percepatan pembangunan itu nyata. Ya. Kita ingin cepat lagi Lebih cepat dan melibatkan
banyak stakeholder. Siap. Itu idenya sebetulnya. Ide yang sangat menarik. Kata kunci stakeholder. Siapa sih stakeholder ini? Ya, dan bagaimana cara stakeholder ini berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran Cak Sulkan ini. Mungkin nanti akan dieksplorasi oleh Cak Sulkan lebih jauh. Tetapi mengenai PIKI, kalau tidak salah namanya Persatuan Intelektual Kristen Indonesia. Dan kebetulan hadir di sini Bapak Widi sebagai Ketua DPD PIKI Kalimantan Selatan. Pak Widi, kira-kira apa yang akan diberikan PIKI sebagai ormas terhadap pembangunan Banua ini? Ya, sebelumnya tentu kita ingin memperkenalkan dulu ya Pak ya, bahwa PIKI itu kan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Itu kalau kita lihat dalam konteks nasional sudah cukup tua kita nih, sudah cukup umur Pak. Tanggal 19 Desember tahun 60 itu lahirlah PIKI Pak. Dengan berbagai macam perjuangan dari tokoh-tokoh kita sudah boleh berpartner dengan pemerintah, dan kemudian ada beberapa lembaga perguruan tinggi yang sangat eksis sampai hari ini. Itu dilahirkan bersama-sama dengan PIKI. Nah, memang kalau dibilang terlambat enggak juga, ya, karena memang baru kemarin PIKI lahir di Kalimantan Selatan, tepatnya di 18 Desember 17 Desember 2023 kami mengikuti proses pelantikan oleh DPP pusat PIKI itu sendiri. Di Hotel Summer ya, itu ya. Kita puji Tuhan Pak, dari berbagai macam kalangan dan sebagainya mereka sepakat kami menjadi nahkoda Pak Dharma bilang ya, sebagai ketua DPD Kalsel itu Pak. Jadi sesuai dengan arahan dari ketua umum PIKI, kami juga ingin mengejawantahkan keberadaan PIKI itu di Kalimantan Selatan khususnya. Sama seperti yang dulu pernah kita sampaikan di ruangan Bapak ya. Kerinduan kami nanti ke depan bahwa PIKI juga ingin berpartner, bersinergi dengan pemerintahan khususnya Kalsel, khususnya dalam membangun Banua tercinta ini. Ya, apalagi ditopang dengan suasana kita menyambut IKN, ya, pendirian IKN. Kita mulai saat ini sudah mulai terasa bagaimana dampak IKN itu di lingkungan masyarakat kita sudah mulai terasa. Perkembangan begitu pesat. Nah, kedepannya tentu PIKI akan menganalisa sedemikian rupa sehingga peluang-peluang apa yang akan kita ambil supaya kita bisa bersinergi dengan pemerintahan provinsi. Ya, baik. Begitu kira-kira Pak. Ya, terima kasih Pak Widi. Saya pikir nanti akan muncul konsep-konsep yang sifatnya langsung aplikatif Pak ya. Ya, menarik karena PIKI ini sebagai ormas ya. Tentu saya akan kembali ke Cak Sulkan. Ormas itu tentu ada yang bisa sifatnya berkontribusi terhadap pembangunan, bekerja sama, sinergi dengan pemerintah. Ada juga ormas-ormas yang bandel. Apa nggak takut Pak Sulkan dengan muncul-munculnya ormas-ormas itu? Ya, pada dasarnya setiap ormas itu punya tujuan yang baik. Ya, punya tujuan yang baik, ini kata kunci ya. Tentu saja tujuan yang baik ini harus kita bisa bina dan arahkan untuk kemudian bagaimana bisa berkontribusi terhadap pembangunan, khususnya pembangunan di Kalimantan Selatan ini. Nah, karena itu maka timbulnya ide mengumpulkan para cendekiawan dari berbagai ormas. Itu menurut saya bukan sesuatu hal yang luar biasa, tetapi memang harus demikian adanya. Karena saya pikir semua ormas juga ingin berkontribusi, tapi bagaimana mewujudkan kontribusi itu bersama. Saya meyakini bahwa di dalam setiap ormas itu pasti ada pemikir-pemikir yang baik, bahkan terbaik. Nah, bagaimana kalau pemikir-pemikir baik dan terbaik kemudian
berkumpul menjadi satu untuk memikirkan atau berkontribusi nyata, walaupun baru dalam bentuk pemikiran ya, nanti actionnya kan bisa di-share ke lain, stakeholder yang lainnya, pemerintah, swasta, dan lain-lain. Nah, itu sebagai pengejawantahan bahwa kita adalah di sini, di mana bumi dipijak, di situ dijunjung, langit dijunjung. Siap, luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang mungkin dari kita tidak ketemu, tetapi Cak Sulkan banyak menginspirasi beberapa pemikiran-pemikiran yang ada. Tapi sebelum lanjut kita perdalam, kita akan break sejenak untuk yang satu ini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Kembali kita jumpa dalam ngopi kita bareng sang tokoh. Ya, masih dengan Cak Sulkan dan Pak Widi. Jadi saya pernah mendengar Cak Sulkan ini salah satu inisiator suatu forum bersama yang sifatnya lintas agama, lintas suku, ya. Apa sih tujuan forum itu sebenarnya? Ya tadi tujuan forum itu adalah bahwa siapapun yang tinggal, minum dan makan di Kalimantan Selatan ini harus punya kontribusi sekecil apapun, dan kita memulai dari para cendekiawannya. Apakah itu Muslim ataukah Nasrani atau agama yang lainnya, lintas suku, lintas agama, lintas etnis, siapa yang mau berbagi pemikiran untuk berkontribusi nyata terhadap provinsi ini, silahkan bergabung. Mungkin ini kesempatan buat Piki, Pak Widi. Jadi mungkin Piki bisa bergabung ke Cak Sulkan. Bisa. Jadi ngobrol bareng, ngopi bareng dengan teman-teman dari lintas agama dan lintas suku, sehingga kemajemukan itu kita bisa ramu dalam satu hal yang sinergis. Jadi saling menopang, saling mensupport, ya kan? Di situ kekuatan yang luar biasa Cak Sulkan. Saya kalau terbentuk forum itu ingat saya Cak. Saya ikut juga Cak. Jadi kembali untuk Pak Widi sebagai mahkota Piki, ya, DPD. Mungkin di luar sana pemirsa atau yang lainnya kepingin berkontribusi, mungkin tertarik sama Piki. Bagaimana caranya dan kemana itu semua? Jadi dalam perkembangan yang masih baru ini, kita bersyukur Pak, kemarin kita sudah bisa membentuk DPC di Kota Banjarmasin. Sekedar informasi juga, kedepannya kita juga siap Banjarbaru untuk bentuknya DPC. Nah, kalau apa yang disampaikan Cak Sul tadi tentang kerukunan, secara internal Piki juga ingin menggalang itu. Karena kemajemukan kami, kita di Piki itu juga semakin nyata ya Pak ya. Kita dari berbagai macam suku, gereja dan sebagainya. Nah, disitulah kita ingin menggali potensi-potensi yang ada. Melalui DPC nanti kita ingin mencoba bergerak untuk menjangkau para intelektual Kristen, supaya kita bisa memotivasi mereka di kemudian bisa berkontribusi secara baik untuk provinsi kita. Nanti bekerjasama dengan Cak Sul, ya kan, dengan berbagai macam kerja kegiatannya, programnya. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadikan provinsi kita ini semakin apa ya Cak ya, semakin kondusif, semakin nyaman lah gitu ya untuk kita bermasyarakat, khususnya dalam pembangunan Banua Tercinta gitu.
Ya, saya setuju itu karena dalam membangun suatu bentuk, taruhlah bentuk kotak kubus, kita harus bekerja di sisi-sisi yang berbeda, tapi secara bersama. Bukan bekerja dalam sisi yang sama bertumbuk-tumbuk, sehingga overlapping itu tadi ya. Dan yang menarik lagi Pak, kita berbasiskan intelektual ya. Intelektual. Jadi salah satu kontribusi pemikiran. Ya, kira-kira itu mungkin orientasi program kita. atau apa ya. Kita harus menanamkan pengertian pada masyarakat kita khususnya. Jangan menuntut pikir harus menelurkan kegiatan begini begitu dan seterusnya. Tapi bagaimana kita memotivasi intelektual kita untuk memberikan kontribusi secara positif bagi Banua kita, Pak. Gitu. Ya, baik. Tadi sudah disinggung bahwa untuk berkontribusi melalui PIKI bisa melalui DPC karena memang yang membuka pendaftaran anggota itu hanya DPC. DPD itu tidak menerima pendaftaran. Jadi silakan mendaftarkan diri bagi yang ingin berminat berkontribusi untuk pembangunan Banua kita tercinta melalui wadah PIKI ke DPC PIKI Banjarmasin dengan alamat di bawah ini. Ya, dengan alamat di bawah ini, silakan datang pada jam-jam kerja. Nanti menghubungi admin yang ada di sana, kita akan daftarkan. Selamat bergabung ya. Baik, Kak Sulkan. Sebentar Pak Dharma. Ya. Jangan lupa, bukan cuma di Banjarmasin loh ya. Banjarbaru juga mau ada. Ya. Tabalong juga mulai berkembang. Ya. Kabupaten kota. Tidak semua kabupaten kota, ya, Pak. Jadi sebagai informasi memang DPC PIKI Banjarmasin barusan dibentuk. Tinggal pelantikannya nanti menentukan hari. Nanti nakodanya ada Bung Franky Nayawan ya. Oke, nanti menyusul kabupaten kota lainnya. Sehingga harapan kita itu kita akan semua sinergi bekerja. Jangan cuma tidur makan tidur di Banua tanpa kontribusi. Malu saya, Cak. Jadi bentuk kontribusi kita ya begitu. Mungkin harapan bapak-bapak terhadap PIKI terutama Cak Sulkan dan Ketua PIKI sendiri dalam membangun Banua ini tentu harus bisa berkontribusi aktif dengan segala macam cara, ya kan? Tidak harus finansial, tetapi pola-pola pikir, ya kan? Bekerja dengan sebaik-baiknya untuk Banua itu sudah bentuk kontribusi. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, ngobrol santai bareng Cak Sulkan dalam ngopi yuk. Ya, kita akan break sejenak sebelum kita minum kopi lagi. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No. Kembali kita jumpa dalam ngopi kita bareng sang tokoh. Sebelum kita menutup, saya ingin closing statement dari Cak Sulkan. Nanti berikutnya Pak Widi. Silakan Cak. Ya. Oke, jadi kita sudah tahu semua dan menyadari bahwa di Kalimantan atau Borneo ini kelak akan menjadi titik tumpu pembangunan di mana IKN di Borneo atau di Kalimantan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang tinggal di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan ini, harus berbenah diri dan menyiapkan diri untuk menumbuhkan daya saing sumber daya manusia, sehingga kita tidak tertinggalkan. Kalau kita memiliki daya saing, memiliki profesionalitas, memiliki kemampuan, keterampilan, maka kita bisa mengisi ruang-ruang pembangunan ke depan. Apakah itu di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan seluas bidang apapun yang ada di Borneo atau Kalimantan, itu kita harus mengisi, sehingga kita
tidak menjadi penonton. Betul. Itu semangat yang sama dengan selama ini yang digambar-gemburkan oleh Paman Billy. Bergerak. Kita sejak awal harus bergerak. Betul. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Nah, ketika di awal berbenah IKN, kita juga harus menyiapkan diri. Nah, itu juga ide mengumpulkan para cendekiawan dari semua kelompok agama, kelompok etnis, suku, dan lain-lain yang ada di sini. Ya. Nah, itu. Terima kasih Kak, luar biasa sekali bergerak. Cak Sulkan mengatakan kita sudah punya forum bersama, tetapi bukan hanya guyup dalam kebersamaan, tapi dalam actionnya kerjasama dalam bentuk yang aktif membangun Banua kita tercinta. Baik, Pak Widi. Baik, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi bahwa visi misi kita itu pengen berpartner, berkolaborasi dengan pemerintahan, khususnya di bidang intelektual. Oleh sebab itu Piki selalu mencoba menggali berapa potensi-potensi yang dimiliki secara internal, khususnya yang dari gereja Pak. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki itu secara positif, secara benar, khususnya bagi Banua tercinta. Saya pernah mengatakan Banua tercinta ini ya, itu. Nah, apalagi kalau kita melihat, memang kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri menyongsong IKN yang sebentar lagi akan terjadi itu sudah ya akan mulai beroperasi maksudnya gitu ya. 17 Agustus sudah upacara di situ. Nah, kita juga harus siapkan itu. Banjarbaru sudah mulai bergeliat, Kalsel khusus lebih luasnya. Kalau kita mau lihat di Tambalong, teman-teman kita sudah mengarah ke situ. Makanya kita juga mensupport, ayo cepat kita gunakan itu dan temukan intelektual kita supaya bisa berkontribusi dengan pemerintah khususnya dalam membangun Banua itu. Jadi itu Pak, misi visi kita ke depan yang betul-betul di depan mata kita. Tidak bisa dihindari lagi tuh. Siap, luar biasa sekali. Piki tentu bukan tugas ringan, karena Piki masih punya harus menjelaskan ke level-level di bawahnya, sehingga pemikiran besar dan bagus ini tidak hanya di sebagai pucuk-pucuk pimpinan, kita harus turunkan sampai ke semua anggota-anggota gereja. Luar biasa sekali. Saya pikir pertemuan kita ini akan memberikan satu kontribusi juga pemikiran bagi pembangunan Banua kita. Sampai jumpa dengan para tokoh lainnya dalam sesi ngopi kita bareng sang tokoh pada edisi berikutnya. Salam. Till my shadow turns to sun